Puji nama Tuhan. Shalom jemaat dikasih Tuhan. Shalom. Shalom. Pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan, amin. Mari Bapak Ibu dikasih Tuhan, sebelum kita mulai ibadah kita satukan hati, kita mau berdoa. Kami bersyukur Tuhan pagi hari ini buat kebaikan-Mu dalam kehidupan kami Bapa. Kami sungguh bersyukur Tuhan atas kasih setia-Mu yang melimpah dalam kehidupan kami Tuhan. Hari ini Tuhan kami bersyukur Engkau naik menyediakan tempat bagi kami Tuhan. Dalam perayaan ini Tuhan kami percaya Tuhan Yesus, Engkau akan mencurahkan Roh Kudus-Mu atas setiap kami Tuhan. Dan Roh Kudus-Mu yang akan menuntun kehidupan kami Bapa dalam setiap langkah kami Tuhan. Bapa, terima kasih buat pagi hari ini. Engkau membuktikan bahwa Engkau Allah yang hidup dan Engkau naik ke surga. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Biarlah setiap pujian kami Tuhan naikkan pagi-Mu pada pagi hari ini Tuhan Yesus. Dimuliakan nama-Mu Tuhan, ditinggikanlah Engkau atas setiap puji-pujian kami Tuhan Yesus. Setiap kami umat-Mu Tuhan datang dengan sendak, dengan kerendahan hati kami Tuhan. Kami menaikkan syukur kami. Terima kasih Bapa. Terpuji nama-Mu Tuhan pagi hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan akan mencurahkan rohnya atas kehidupan kita. Amin. Haleluya. Mari kita sama-sama tepuk tangan jemaat yang di Tuhan, yang di rumah-rumah, bahkan dimanapun kita memuji Tuhan Yesus. Tuhan curahkan roh-Mu atas manusia di bumi. Biar anak-anak-Mu menyampaikan nubuatan, mimpi dan penglihatan, nyatakan isi hati-Mu. Biar iman kami bangkit, surga nyatakan kedahsyatan hari-Mu. Kan ada kebangkitan yang besar, kan ada pemulihan di negeri kami. Kan ada kebangkitan yang besar, yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Haleluya. Tuhan curahkan roh-Mu atas manusia di bumi. Biar anak-anak-Mu menyampaikan nubuatan, mimpi dan penglihatan, nyatakan isi hati-Mu. Biar iman kami bangkit, surga nyatakan kedahsyatan hari-Mu. Kan ada kebangkitan yang besar, kan ada pemulihan di negeri kami. Kan ada kebangkitan yang besar, yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Kan ada kebangkitan yang besar, kan ada pemulihan di negeri kami. Kan ada kebangkitan yang besar, yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Tepuk tangan di atas kepala yuk. Kan ada kebangkitan yang besar, kan ada pemulihan di negeri kami. Kan ada kebangkitan yang besar, yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Haleluya. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus mencurahkan rohnya atas kita. Amin. Shalom semua.
Di dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas satu topik yang sangat menarik, yaitu teologi kemakmuran, benar atau salah. Mungkin banyak dari kita yang sering mendengar ada seseorang, suatu gereja atau pelayanan yang katanya menganut teologi kemakmuran. GBI Jalan Gatot Subroto pun tidak luput dari anggapan tersebut. Namun, perlu diketahui bahwa gereja kita sama sekali tidak menganut teologi kemakmuran. Supaya kita tidak terjebak di dalam pengajaran tersebut, mari kita sama-sama mempelajari dan memahami 4 hal mengenai hal kekayaan dari kitab Ulangan pasal 7 sampai 9, yaitu saat Tuhan mengajarkan kepada bangsa Israel selama di padang gurun. Yang pertama, kita tidak mengidentifikasikan diri kita berdasarkan kekayaan kita. Di dalam Ulangan 7 ayat 7 jelas mengajarkan bahwa Tuhanlah sebagai pencipta kita yang menentukan harga diri kita, bahwa kita adalah mulia dan berharga di matanya. Yang kedua, kita tidak mencari kenikmatan kita dari kekayaan. Raja Salomo jatuh karena melupakan kenikmatan bersama Tuhan dan mencari kenikmatan dari kesenangan duniawi yang didapat dari keberhasilannya. Pada dasarnya, Tuhan tidak melarang kita untuk menikmati berkat materi yang sudah Tuhan berikan, asalkan sesuai dengan kebenaran firman dan tuntunan Roh Kudus, serta tidak menempatkan kepuasan kita pada hal-hal yang bersifat materi. Jika tidak, kita akan terhilang dari rencana Tuhan atas hidup kita. Yang ketiga, kita tidak menaruh kekuatan kita pada kekayaan, karena uang seringkali membuat pemiliknya merasa memiliki kendali dan kekuatan. Uang juga dapat membelokkan rasa keadilan seseorang dan membuat pemiliknya merasa lebih berkuasa dari orang lain. Dan yang keempat, kita tidak mencari tujuan hidup dari kekayaan. Di dalam Matius 6 ayat 24 dan Lukas 16 ayat 13, Yesus menyatakan bahwa kita tidak dapat melayani dua tuan. Dan di dalam Ulangan 8 ayat 18 juga dengan jelas berkata bahwa Tuhanlah yang memberi kekuatan untuk menghasilkan kekayaan dan menggenapi perjanjian Abraham, yaitu berkat bagi Israel supaya melalui Israel semua kaum juga dapat diberkati. Kita perlu mengerti 4 hal tersebut supaya kita tidak dapat dengan mudah terbawa oleh pengajaran teologi kemakmuran. Karena teologi kemakmuran adalah suatu penyimpangan dari sebuah pengajaran Alkitab yang benar. Ingat, Tuhan mau kita sebagai anak-anaknya berhasil dan diberkati, namun melalui pengajaran yang benar. Supaya lebih jelas, mari kita sama-sama telaah 3 penyimpangan ajaran utama teologi kemakmuran. Ajaran yang pertama dikatakan bahwa Allah menginginkan semua anak-anaknya berhasil. Kalimat ini sebetulnya tidak salah, namun menjadi salah jika dipahami secara ekstrim, yaitu jika kita tidak diberkati atau berhasil, artinya kita bukanlah anak Tuhan. Padahal di dalam Yosua 1 ayat 8 dengan jelas mengajarkan bahwa tolak ukur menilai keberhasilan tidak dapat dinilai secara materi. Sebaliknya, untuk berhasil, kita juga perlu merenungkan, memperkatakan, dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Selanjutnya, ajaran teologi kemakmuran yang kedua dikatakan penebusan Yesus di kayu salib adalah penebusan dari kemiskinan, penderitaan, dan sakit penyakit, di mana jika orang tersebut percaya sepenuhnya, maka tidak akan mengalami penderitaan. Tentu hal ini sangat menyimpang, karena teologi kemakmuran berpendapat jika kita mengalami kemiskinan, penderitaan, dan sakit penyakit, artinya kita belum menerima Tuhan di dalam hidup kita. Padahal sebenarnya Tuhan dapat mengizinkan kita mengalami penderitaan untuk membawa kita ke tujuan yang lebih besar, supaya kita dapat lebih lagi berharap pada Tuhan, menjaga hati kita, serta memurnikan motivasi hati kita. Saya percaya Tuhan mengizinkan hal ini terjadi untuk sebuah tujuan yang lebih besar, dan supaya kita dapat lebih lagi mengalami peranan Roh Kudus di dalam hidup kita, yaitu sebagai pembawa hadirat Tuhan, pemberi kuasa dan kekuatan, serta penghibur di tengah penderitaan.
Berikutnya, ajaran teologi kemakmuran yang ketiga adalah mengklaim apa saja yang kita inginkan karena semua kekayaan Allah tersedia bagi kita di dalam Kristus. Ini tidak salah, tetapi menjadi menyimpang ketika dikatakan bahwa sebagai anak Tuhan, kita dapat meminta apapun, tidak peduli apa saja yang menjadi keinginan kita. Mereka juga menggunakan dua ayat Alkitab di dalam Mazmur 37 ayat 4 dan Filipi 4 ayat 19 sebagai dasar pembenaran pandangan pengajaran teologi kemakmuran. Padahal, dua ayat tersebut bukan berbicara tentang pemenuhan segala keinginan duniawi kita, tetapi pemenuhan keperluan orang yang sudah mendapatkan kepuasan di dalam Tuhan. Dan juga, permintaan tersebut harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Melihat dari tiga ajaran tersebut, dapat disimpulkan bahwa teologi kemakmuran adalah teologi yang kekanak-kanakan, yang terlalu menekankan hak dan melupakan tanggung jawab. Dan GBI Gatot Subroto jelas tidak setuju dengan penyimpangan pengajaran tersebut. Namun, kita perlu percaya bahwa Tuhan sangat ingin memberkati kita berlimpah-limpah, supaya kita dapat menjadi berkat bagi orang lain, serta menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus dan pekerjaan Tuhan di bumi. Saudara-saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan barcode yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ya Roh Kudus, ku haus padamu. Puaskan sekarang kerinduan.
Biarlah bangkitkan roh kami ya Tuhan. Amin. Nyatakan kuasa namamu, Yesuslah Tuhan. Yesuslah Baik jemaat yang kasih Tuhan, kita akan sama-sama mendeklarasikan arti Pentakosta ketiga. Tuhan Yesus memberkati. Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Bapak, kami bersyukur Kau relakan putramu Yesus turun ke bumi, mengajak kami, lalu berkorban, menyerahkan dirinya, mati di Kalvari, menanggung dosa kami, dan oleh darahnya saat ini kami yang dahulu jauh sudah menjadi dekat. Jura pasir,
Dan waktu Tuhan Yesus kembali duduk sebelahmu Bapa, Kucurahkan Roh-Mu, Roh Kudus, untuk memimpin, mengajar kami, menghibur kami di saat kami susah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekarang kami mengerti yang utama adalah memberitakan kabar baik, memberitakan Injil-Mu pada orang sengsara, merawat orang yang remuk hatinya, memberitakan pembebasan pada orang yang terikat, dan mengubah segala duka cita menjadi sukacita. Terima kasih Tuhan. Semua karena kasih karunia. Membebaskan di dunia terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencerikan mata yang buta, jadikan hidupku anakku dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih, ajar kami beberapa kebenaran, kemudian curahkan kasih karunia-Mu Tuhan. Hiburkan yang susah, kuatkan yang lemah, sembuhkan yang sakit, lepaskan yang terikat. Dalam nama Yesus kami berdoa dengan keyakinan Engkau pasti mengabulkan semua doa kami. Dan semua yang percaya dan mengharapkan bersama-sama katakan amin. Silakan duduk saudara. Shalom semuanya. Wah, terima kasih yang bisa hadir lagi di sini. Udah setahun kali ya. Ini terus ya. Terima kasih. Setiap kali hadir dalam satu kebaktian, saya selalu mengingat dulu korban Tuhan Yesus di Kalvari. Karena tanpa itu kita akan binasa. Lalu untuk Roh Kudus yang senantiasa menyertai kita. Nah, hari ini saya dituntun mengingat satu pelajaran tentang anggur baru dalam kirbat baru harusnya, saudara, ya. Ini bicara tentang pengurapan Roh Kudus, new wine, ya. Pengurapan Roh Kudus harus di dalam satu pribadi yang hidup lepas dari kedagingan, tapi hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Amin. Kalau enggak, kuasa itu enggak menyertai, saudara. Kita semua kan kepingin tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Wah, mengusir setan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus keluar, lepas. Bicara dalam bahasa baru, kita menginjil, bisa aja enggak? Seorang antikris kasih racun maut, kita minum, tidak mempan. Nah, ingat Yohanes, waktu dia disuruh minum, terang-terangan dicoba dulu dua orang lain, dua orang tahanan, minum ini racun, minum blak, langsung mati. Yohanes minum kayak minum sirup, nggak terjadi apa-apa, karena Roh Allah memenuhi dia. Sekalipun dalam penginjilan mungkin disalah, tidak dipatok ular, itu tidak akan membawa celaka. Ingat Paulus
Kalau Malta ya, lagi bakar-bakar jagung di kayu api unggun, tiba-tiba ular meludak gigi tangannya. Nah, ada kayak batin aja. Ular, ganggu sekalian. Orang melihat, sebentar lagi lu mati lu. Biasanya 5 menit gak tahan, ular meludak lebih dari kobra racunnya. Tapi gak terjadi apa-apa. Kenapa? Roh Allah memenuhi dia. Kamu akan menerima kuasa saat Roh Kudus turun ke atas kamu. Kamu akan meletakkan tanganmu atas orang sakit, dan orang sakit itu akan sembuh. Wow. Bukan kita, bahwa Allah yang bawa kesembuhan. Jadi kalau kita berdoa kepada siapa? Bapa. Selalu kepada Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus. Misalnya kita perlu kesembuhan, kita doa, Bapa, sakit nih, Kau kan penyembuh. Kau percaya, Bapa, tolong dong, sembuhin aku. Malu kan? Aku percaya kepadamu sebagai Jehovah Rafa. Malu kan kalau sakit Tuhan. Bapak melihat ke Tuhan Yesus. Tuhan Yesus katakan, Bapak, aku sudah menanggung sakitnya oleh biru-biruku di Kalvari. Lalu mereka melihat pada Roh Kudus. Roh Kudus katakan, oke, kuasanya ada pada aku. Bam! Sembuh. Doa kepada Bapa. Selalu lihat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus katakan, aku sudah tanggung penyakitnya, kemiskinannya, kegagalannya. Roh Kudus yang punya kuasa. Waktu dunia dijadikan bertiga kan, Bapa kasih rencana, Tuhan Yesus bikin blueprint, Roh Kudus tunggu. Udah? Oke. Jadilah terang. Roh Kudus jadi terang. Panjang 7 hari diciptakan semua yang ada. Jadi Trinitas ini kerjasamanya luar biasa. Tapi kalau doa pada siapa? Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus. Kenapa? Karena Yesus menanggung semua itu waktu di Kalvari. Dan Roh Kudus jadikan itu nyata. Lukas 5. Satu hari orang-orang Farisi lagi tanya kepada Tuhan Yesus. Jangan usah main, nanti aja. Tenang aja. Murid-murid Yohanes sering berpuasa dan sembahyang. Demikian juga murid-murid orang Farisi. Tapi murid-muridmu malah makan dan minum. Jawab Yesus kepada mereka, dapatkah sahabat mempelai laki-laki disuruh berpuasa sedang mempelai itu bersama mereka? Nanti ada saatnya waktu mempelai kembali ke surga. Nah, itu kita doa dan puasa. Saudara, lalu Tuhan Yesus mengatakan satu perumpamaan di ayat 37 dan 38. Demikian juga tidak seorang pun mengisikan anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian, anggur yang baru itu akan mengoyakkan kantong itu dan anggur itu akan terbuang, kan sobek terbuang. Dan kantong itu pun hancur. Bicara tentang pengurapan Roh Kudus yang kita semua perlu dalam memberitakan Injil. Kalau enggak, ini hanya pemberitaan kata-kata, nggak ada kuasanya. Kita perlu Roh Kudus, kita perlu urapannya. Nah, di sini Tuhan Yesus mengajar, kalau mau urapan baru, ya, anggur baru itu urapan baru. Kehidupan lama harus diubah jadi kantong baru, kehidupan baru. Apa kehidupan lama? Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Kebanyakan kita udah hafal. Perbuatan daging telah nyata,
Apa yang harus diubah? Dulu kita banyak terlibat, nggak semua saja, tapi banyak terlibat dalam hal-hal dosa seperti ini. Pertama itu pencabulan, pencemaran, hawa nafsu yang berlebihan. Pertama itu, kedua penyembahan berhala, sihir, lalu ketiga dosa hati, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, dengkian. Nah, ini dosa-dosa hati. Ini harus diubah. Hati yang mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatan kita. Kalau kita mengasihi Tuhan dengan segenap semua itu, kita tidak akan menyembah berhala. Amin. Kita tidak akan mendukakan hati Tuhan dengan marah-marah atau membenci. Kita hanya dapat mengasihi dan menuntut. Orang yang seperti ini kelihatannya lemah, tapi Roh Kudus menyertai dia. Setiap orang yang menyerap orang begini berhadapan dengan Tuhan. Kasihnya mulai turun. Pelarian daripada segala dosa ini, dosa hati terutama, kalau seorang lagi benci, lagi kecewa, lagi ribut, pelarinya kemana? Minum, miras, karaoke, bar, nightclub. Pelariannya minuman keras. Akibatnya mabuk. Orang mabuk tidak bisa menguasai diri, melakukan dosa-dosa lagi, pesta pora dan sebagainya. Ini dosa-dosa manusia lama, dan Tuhan suruh ubah semua ini, lepas semua ini, kenakan manusia baru. Manusia baru menghasilkan buah Roh Kudus. Apa itu? Kasih, sukacita, damai sejahtera, sabar, murah hati, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, dia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh Roh Kudus, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh Kudus. Dan jangan kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Karena kalau dia di dalam dunia, apa yang menyebabkan kekacauan? Ya hal-hal ini, kedagingan. Baik dalam politik, ya nggak usah singgung, lihat sendiri aja. Maupun antar negara, peperangan-peperangan semua karena kedagingan. Kalau orang semua hidup di dalam kasih Tuhan, dipimpin oleh Roh Kudus, nggak ada perang di dunia. Keserakahan itu tidak akan ada. Oke. Apa yang Tuhan mau sesudah kita lahir baru? Tobat, menyerahkan tubuh kita. Roma 12 ayat 1. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ayat 2, jangan menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, pikiranmu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Ya, kedua, Matius 22 ayat 37, ini tentang dua hukum terutama. Saudara, syarat pertama untuk dapat pengurapan Roh Kudus adalah taat. Ya, dari
dari dulu semua hamba Tuhan ngajarin, yang penting taat. Taat itu mau melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Nah, Matius 22 ini bicara tentang 2 hukum terutama. Ini perintah, saudara. Kalau mau terima urapan Roh Kudus, harus ditaati. Dan yang pertama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu dan segenap akal budimu. Ya. Dan yang kedua, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Amin. Biasanya ada salib, nggak ada ya. Yang ke atas tuh hubungan dengan Tuhan, mengasihi Tuhan. Yang ke samping itu mengasihi sesama seperti diri kita sendiri. Ini perintah. Kalau kita melakukan 2 hal ini, Tuhan berkenan. Dan saat Dia berkenan, Dia berikan pengurapan itu. Setiap kali kita diuji, ada ujian, biasanya ujian pengampunan. Setiap kali kita berhasil mengampuni, udah Tuhan, aku gak mau beri kesempatan pada iblis. Aku percaya Tuhan, perintahmu aku mau taat. Aku ampuni dia, aku berkati dia Tuhan. Apa yang terjadi? Naik next level, urapanmu ditambah. Ada lagi ujian yang berikut lebih berat, berhasil naik lagi, urapan yang lebih kuat lagi. Itu sebabnya Yohanes disebut juga Rasul Kasih. Urapan dia lebih dahsyat dari Rasul Paulus. Wah, itu disuruh minum racun maut. Gak mempan, digoreng dalam kuali. Ya, tahu semua kan? Mempan gak? Enggak. Merah enggak? Terbakar? Enggak. Gak mempan. Kenapa? Karena dia mentaati hukum Tuhan. Roh Kudus melindungi dia. Luar biasa ya. 1 Petrus 5 ayat 8 mengingatkan kita, sadarlah dan berjaga-jagalah, karena lawanmu si iblis berjalan keliling seperti singa yang mengaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Itu udah jadi anak Tuhan nih. Sekeliling kita nih, si iblis, dia perhatiin kelakuan kita nih. Ada gak celah kau bisa sikat, kau bisa makan dia. Begitu kita kemakan, dibikin marah, benci, dendam. Ini makanan gua. Dapat. Tapi kalau kita katakan, ajarilah kami ini sampai mengasihi. Ajarilah kami saling mengampuni. Ajarilah kami kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Nah, waktu Tuhan memilih murid-muridnya, Tuhan melihat apanya? Penampilan? Enggak. Daud paling kecil di antara saudara-saudaranya. Tuhan melihat apa? Hati. Betul. Kalau hatinya baik, Tuhan melihat, ini anak hatinya sangat baik, cocok jadi muridku. Dia pilih. Tapi sementara dia pilih, dia tetap memberikan kehendak bebas. Mau mentaati, engkau kuberkati, rohku ada padamu. Engkau melawan, engkau memberontak, engkau tidak dapat apa-apa. Karena Tuhan mau bentuk kita
dari yang tidak baik menjadi baik. Amin. Nah sekarang kita melihat contoh-contoh. 1 Daud, Kisah 13 ayat 22. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Kita lihat dalam kalimat terakhir, hatinya berkenan di hatiku dan dia taat, selalu melakukan segala kehendakku, kata Tuhan, bukan kehendak dia. David was a man after my heart, kata Tuhan. Dia selalu pikir apa yang aku dapat lakukan untuk menyenangkan Tuhan. Ini Daud. Waktu nama Tuhan akan dipermalukan, waktu Israel berhadapan dengan Goliat yang cuma kegedean badan. Ingat, semua takut sudah menghadapi Goliat gede. Daud datang, ya, menghina dia. Malu-maluin umat Israel. Gak ada yang berani. Roh Kudus, ayo. Roh Kudus katakan, maju. Dipinjemin baju gede berat, gak usah. Pedang, gak usah. Perisai, gak usah. Batu aja, Bapak. Kata perisai kan diputar, terus lepas, cet, talinya batu meluncur. Dia lihat Goliat, cuman kegedean badan lu. Goliat katakan, aku bunuh kamu, aku kasih makan sama anjing-anjing. Daud bilang, hari ini juga habis lu. Dalam nama Tuhan. Das, Roh Kudus dorong masuk di antara. Dia pakai topi ini ya, baca persis yang gak ada alin perlindungan. Dan pinjam pedangnya, lepas kepala. Lalu Tuhan senang kalau kita berani membela Tuhan. Maksud saya, kalau kita berani untuk meninggikan nama Tuhan, Tuhan gak perlu dibela. Ya, kita yang dibela. Kalau Tuhan perlu dibela, dia bukan Tuhan. Oke, nah sekarang kita lihat Daud suka menyembah Tuhan. Di antara 5 pasang domba, kambing, dia petik kecapinya, apa aja. Tuhan, mulialah namamu di bumi ini. Tertinggikan aja. Di bumi teruslah kemuliaanmu di surga menaati kita. Betapa mulia namamu Tuhan. Terus dirayu Tuhan. Bila ku pandang ke langit, bulan dan segala bintang, ku heran Tuhan, ku heran kau memperhatikanku. Rendah hati selalu Daud. Kau pilih dan kasihiku, memahkotaiku. Sebab itu ku puji kau selamanya. Ini Daud. Tuhan senang banget. Tahu diri ini anak. Hatinya emang bagus, rendah hati selalu. Menyenangkan aku. Sadar dia ini siapa. Meninggikan aku. Tuhan senang. Nah, dalam kehidupan Daud, permulaan semuanya berhasil. Naik, naik,
sampai satu hari masuk zona nyaman. Saudara, zona nyaman itu sangat berbahaya untuk urapan Tuhan. Sebab waktu Daud itu sudah nyaman, kedagingannya kembali. Satu hal yang Daud belum serahkan pada Tuhan adalah hawa nafsunya. Dia nggak tahan lihat wanita cantik. Saudara yang jawab, betul. Kebanyakan laki-laki memang nggak tahan, kecuali Roh Kudus kasih penguasaan diri sebagai buah roh. Akhirnya kita tahu dia ambil Batseba, dan Tuhan izinkan apa yang dia lakukan di bumi ada hukumannya, supaya semua orang tidak melakukan lagi. Lebih banyak air matanya daripada senangnya. Memang diambil Batseba, senang seketika, tapi habis itu dia harus melakukan dosa. Dia harus membunuh Pasal Uria di medan depan, terbunuh. Akibatnya apa? Anak-anak Daud berontak membunuh bapaknya. Amnon dan Tamar, ya, kakak memperkosa adiknya. Untuk Daud itu sakit. Lalu dia ingat, ya Tuhan, apa yang kutabur akan kutuai. Dia minta ampun, rohnya diampuni. Tapi untuk perbuatan di bumi ada hukumannya. Karena itu kita diingatkan, sadar, awas, iblis itu jalan keliling cari orang yang dapat ditelannya. Oke, kedua, Yudas. Siapa percaya Tuhan memilih murid yang baik hatinya? Amin? Percaya? Saya percaya ini Yudas juga hatinya baik, saudara. Cuman ada satu kelemahan yang dia belum serahkan. Apa itu? Betul sekali, pintar 100. Cinta uang, greed, rakusan, keserakahan, tidak pernah puas dengan apa yang dia punya. Waktu Maria memecahkan minyak narwastu, yang nyaut pertama itu siapa? Yudas. Sayang kan, itu kan mahal sekali. Lebih baik dijual untuk kasih orang miskin. Emang lu peduli orang miskin? Enggak. Dia seorang pencuri. Dia suka ambil dari kas gereja. Karena keserakahan ini, dia mengharapkan, aku ikut Yesus, satu waktu dia raja, paling enggak aku menteri keuangan. Betul kan? Maunya, saudara. Waktu dia lihat Yesus, wah, udah dihukum, dipukulin, wah ini bakal disalib ini, gak terima apa-apa. Akhirnya dia jual Yesus untuk 25 kepang perak. Saudara lihat cinta uang itu bahayanya seperti apa. Bisa berkhianat, saudara. Ya, lihat di politik bisa juga, tapi saya gak mau ngomong. Pengaruhnya cinta uang itu bisa mengubah kesetiaan jadi pengkhianat. Akhirnya Yudas, karena hatinya baik, dia melihat Tuhan Yesus digiring. Dia lihat, aduh, ini salahku. Aku berkhianat. Aku gak mau uang ini. Dia kembali ke orang Farisi. Aku kembali ini, aku gak mau. Orang Farisi bilang apa? Salahmu dewe.
urusan dengan uang ini. Dan akhirnya uang itu dipakai untuk beli tanah, untuk menguburkan Yudas yang bunuh diri. Gak tahan karena tekanannya. Dia sebetulnya baik, tapi cinta uang membuat dia tidak baik. Dan akhirnya dia bunuh diri. Kalau dia bertobat, saudara, kalau dia bertobat, mungkin Tuhan Yesus masih ampuni. Tapi dia nggak bertobat. Dia nggak datang kepada Tuhan Yesus. Kepada siapa dia datang? Ke orang Farisi. Aku kembali ini. Aku bertobat. Farisi bilang, nggak ada urusan sama kamu ini. Dan kalau mau datang bertobat, datang ke Tuhan Yesus. Yang ketiga, terakhir, Maria Magdalena. Kita tahu ceritanya, saudara. Dia gagal dalam pernikahan. Pertama nikah dengan Amos, orang Yahudi, ditendang, cerai, jatuh di tangan perwira Romawi, ditendang lagi. Yang kedua, jatuh ke tangan jenderal Romawi. Filmnya begitu. Film bikin dari sejarah kan. Lalu satu hari dia lagi digendong dalam tandu. Dia lihat ini orang banyak ngumpul, ada apa? Dia turun, didengar Yesus lagi khotbah. Dia merasakan hadirat Roh Kudus. Dia katakan, aduh, aku gak bisa hidup begini terus. Aku mau bertobat. Dan aku tahu ini satu-satunya orang yang bisa mengampuni dosaku. Dicari tahu, Yesus diundang sama Simon orang Farisi. Oke, dia pulang ambil minyak nafas tuh, miliknya yang sangat mahal. Dia persiapkan kalau satu waktu dia menikah lagi dengan orang yang benar, ini untuk hari pernikahanku. Tapi dia lihat Yesus, enggak, ini untuk Yesus. Oleh Roh Kudus, waktu dia hadir, dia diyakinkan pada orang ini, dosaku akan diampuni. Dia lihat di rumah Simon, enggak diundang, udah masuk aja menerobos, langsung sujud kaki Yesus. Nangis, dia patahkan leher daripada buli-buli. Disiram minyak nafas itu sampai habis di kaki Yesus. Dia ciumi, dia ratakan dengan bibirnya. Dia keringkan dengan rambutnya. Tuhan Yesus melihat, wah, wanita ini, dia merendahkan diri habis, itu yang pertama. Kedua, dia sangat mengasihiku. Miliknya yang paling berharga dia berikan. Di mana hartamu, di situ hatimu, kata firman Tuhan. Dia sangat mengasihiku. Lalu kita tahu ceritanya, singkat ceritanya begini. Sudah itu selesai, Yesus katakan, wanita, dosamu diampuni. Dia boleh pergi dengan selamat. Berarti oleh belas kasihan Tuhan Yesus, dosa Maria Magdalena diampuni. Saudara, kalau mau bertobat, ini contoh bagus. Kenapa? Saya katakan begitu. Karena Yesus katakan, dimanapun Injil diberitakan, perbuatan Maria ini harus diingat, harus diberitakan. Dan hari ini juga saya beritakan lagi. Apa yang terjadi? Secara fisik Maria, dia ratakan minyak nafas itu dengan bibirnya. Jadi wajahnya juga udah wangi minyak nafas itu. Dikeringin dengan rambutnya. Rambutnya juga bau minyak nafas itu. Maria pergi harum secara fisik. Nah, secara roh, saudara, apa yang terjadi?
hati Maria berubah. Karena kasih karunia Tuhan menyertai dia. Matanya menjadi seperti mata Tuhan Yesus. Dikatakan perbuatannya kan ikut Yesus melayani sampai akhir. Menjadi seperti Tuhan Yesus kesetiaannya. Dan satu hal yang pasti adalah sebagian dari pengurapan dari Tuhan Yesus itu diberikan pada dia. Kenapa? Karena sepanjang hidupnya dia hanya mengasihi, melayani, mengasihi, melayani. Sampai akhir dia setia. Ada satu lagu seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku, demikian hidupku mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia melayani-Mu. Siapa tahu siapa yang ngarang lagu ini? Anak yang buta, Joycia. Waktu dia katakan sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia. Terus apa? Menanti janji-Mu. Apa yang dia nantikan? Kesembuhan. Aku ingin melihat Tuhan. Sekalipun aku belum melihat, aku menanti janji-Mu. Aku percaya janji-Mu adalah ya dan amin. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Mahkota kehidupan diberikan pada siapa? Orang yang setia sampai akhir. Siapa mau terima mahkota kehidupan? Ku tetap setia melayani. Waktu saya renungkan, saya mainkan di gitar lagu ini dalam hati, Tuhan, aku juga ingin melayani-Mu sampai akhir, walaupun ya itu aja yang saya minta, Tuhan, melayani sampai akhir. Yang lain semua sudah Kau berikan. Keselamatan udah, kecukupan udah, istri yang baik udah. Lagi Tuhan, saya katakan satu hal, aku minta, aku mau melayani sampai akhir Tuhan. Susah atau senang, dalam kecukupan atau ketidakcukupan, aku mau melayani sampai akhir. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Kemarin ada dua juga ya. Kita dilayani Ibu Christine
Pak Imel, adiknya Pak Niko di Karayon. Lalu dia tantang, siapa yang punya persoalan ekonomi, orang berdiri yang didoakan. Siapa yang persoalan rumah tangga, orang berdiri didoakan, begitu aja. Siapa yang perlu kesembuhan dari penyakit apapun, tubuh, jiwa, atau yang lain, maju ke depan. Saya masih ada satu, saudara. Ginjal saya udah normal, tapi jantung ini iramanya nggak teratur, saudara. Dan profesor yoga dikatakan operasi berapa lama? 6 jam di luar siuman dari bius. Enggak deh, saya pilih iman. Terus sampai saat ini hidup tuh. Tapi kemarin saya maju, udah nggak peduli ya. Biar saya duduk sebelah kepala rayon juga nggak apa-apa. Tiba-tiba ada yang tumpang tangan. Saya buka mata sedikit, tapi udah hitam. Ini pengorban. Saya merasakan kasih Tuhan mengalir. Wah, beres dah. Semulai waktu udah selesai, saya tanya Pak James, tadi saya didoain Christine. Iya, cuma Bapak aja yang didoain. Tuhan masih perhatikan. Mau dibilang pendeta yang udah senior, tapi banyak melihat, ini sih nggak kaya. Jadi Tuhan perhatikan. Jadi saya renungkan, benar juga Matius 22 tadi. Yang penting Tuhan senang. Manusia nggak anggap, nggak soal. Yang penting Tuhan senang. Satu kali dulu sudah ya di Surabaya, waktu kita masih Surabaya setiap tahun nih, doa bersama dengan gereja di sana kan. Waktu itu kan gosip leader pertama Maliko, kedua Cece. Nah Cece itu nyanyi, Tuhan kau mau menyenangkanmu, Tuhan bentuklah hati ini. Saya merasakan hadirat Tuhan begitu kuat, saya mata menetes air. Lalu saya nyanyi sendiri, kok nggak berasa apa-apa. Saya nggak menghayati kata-katanya. Lalu saya menghayati, udah apa kok. Di situ dikatakan bentuklah hati ini. Jadi bencana untuk hormatmu, itu kan. Cemerlang bagai emas murni, tanpa cacat, tanpa celah, maunya Tuhan. Tuhan, ku serahkan hatiku. Apa hati? Keinginan kita, kerinduan kita yang bersifat dengan keinginan dunia, keinginan mata, keangkuhan hidup, harus diserahkan. Jadi apa keinginan hidup? Bukankah untuk senang-senang? Iya, saudara, senang-senang di dalam melakukan tugas Tuhan, menyenangkan Tuhan. Tuhan, ku serahkan hatiku, terus gimana? Semua ku berikan padamu, terus kuduskan hingga tulus selalu, kudus dan tulus. Seperti Bapak Pati, jangan nego-nego.
agar aku menyenangkanmu. Sama-sama ya. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Saya kembali ke Maria Magdalena. Kembali ke lagunya seperti wanita bangau api. Lalu sampai akhir, ya menangis di bawah kakimu, merendahkan diri. Demikian hidupku mengasihimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Udah, stop dulu. Saya mau tanya, siapa yang masih menantikan sesuatu bantuan dari Tuhan? Boleh saya datang? Amin. Saya merasakan kasih Tuhan lagi begitu kuat. Bapak, kau melihat anak-anakmu. Ada yang mengharapkan kesembuhan fisik, ada yang mengharapkan kesembuhan jiwa, ada yang mengharapkan luka hatinya dibalut, ada yang dalam persoalan keluarga, ada yang kekurangan. Tuhan, semua Kau sudah pikul di Kalvari. Supaya kami mendapat berkat-Nya. Siapa yang haus akan kasih Tuhan, angkat tangan sebentar. Saat ini yang hadir itu kasih-Nya. Instrumentalnya sampai akhir.
diberkati lewat firman Tuhan pada siang hari ini. Kita lambaikan tangan kita saudara. Haleluya. Tiba saatnya kita akan mendengarkan pengumuman.